Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyatia Zakiana Wardani dengan NIM 022105 dengan praktikan dari Koas Mbak Zaila. Di sini saya akan menjawab mengenai soal-soal dari tugas akhir praktikum rancangan percobaan. Baik, langsung saja kita menuju ke soal. Sini dapat dilihat bahwa ada percobaan POT dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CAC2 dan rok fosfat terhadap pH tanah, ketersediaan total dan hasil kacang tanah oksisel di rumah kaca WMS. Dosis pupuk CAC2 yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4 gram. Yang masing-masing diberi nama K0, K1, dan K2. Sedangkan fosfat yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4,5 gram yang masing-masing dinamai P0, P1, dan P2. Dicoba dilakukan dengan 4 ulangan. Tabel di bawah menunjukkan hasil analisis laboratorium. Untuk itu, lakukan analisis statistik menggunakan SPSS dan RStudio. Di sini saya akan mencoba menggunakan SPSS terlebih dahulu. Langsung saja, data tersebut sudah saya pindahkan ke Excel untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, data-data ini di-copy lalu dikopas ke aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah melakukan paste di sini untuk mempersingkat waktu. Setelah semua sudah dipaste, selanjutnya kita menuju ke variable view. Kita memberi nama untuk masing-masing parameter yang ini pH, selanjutnya ada tersedia. Oh ya, ini tidak bisa memakai spasi karena tidak didukung, jadi memakai underscore. Selanjutnya P tersedia, setelah itu N total dan produksi kacang tanah. Ini kita tipenya yang dosis pupuk CAC3 dan dosis pupuk fosfat diganti ke string. Selanjutnya values diisi. Kalau dosis pupuk CAC3 kita isi 1K0, 2K1, 3K2. Untuk dosis pupuk fosfat values-nya yaitu 1P0, 2P1, dan 3P2. Untuk ulangan, karena ada 4 ulangan, jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4. Ini kita rubah untuk dosis pupuk dan dosis pupuk benar untuk nominal, sedangkan kalau ulangan pH P tersedia dan total produksi kacang tanah itu skala. Nah, untuk ulangan kita ganti ke nominal. Selanjutnya, jika sudah eh, label diganti nama seperti nama. Jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah menuju analisis data. Baik, langkah selanjutnya yaitu analyze, klik analyze, lalu general model, invariate, kita masukkan parameter pH terlebih dahulu, lalu fix faktornya kita masukkan dosis pupuk CAC3 dan dosis pupuk fosfat.
Ulangan tidak bisa dimasukkan karena ini termasuk RLF. Untuk model, kita klik build terms, lalu masukkan dosis pupuk vegeta, dosis pupuk fosfat, lalu keduanya kita masukkan. Klik continue, lalu kita selanjutnya ke fosrock, semuanya kita masukkan dosis pupuk CH3 dan dosis pupuk fosfat. Jangan lupa kita klik LSD dan Duncan. Klik continue. Means kita masukkan overall. Option kita klik descriptive statistik. Selanjutnya yaitu klik OK. Jadi di sini dapat dilihat hasil dari output. Dapat dilihat bahwa pH tanah memiliki pengaruh yang signifikan. Maksudnya dosis pupuk CH3 memiliki pengaruh signifikan terhadap pH. Dosis pupuk fosfat juga berpengaruh signifikan terhadap pH. Dosis pupuk CH3 dan gabungan dari dosis pupuk CH3 dan dosis pupuk fosfat juga berpengaruh signifikan pada pH. Hal ini dikarenakan nilai signifikannya 0,000. Selanjutnya dapat dilihat bahwa perlakuan K0, K1, dan K2 saling berbeda tidak nyata karena berada di berbeda nyata karena berada di kolom-kolom yang berbeda. Dosis pupuk fosfat juga memiliki hasil bahwa P0 dan P2 ini memiliki berpengaruh berbeda tidak nyata karena berada di satu kolom, sedangkan P0 dan P2 berpengaruh nyata terhadap P1 karena berbeda di kolom. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke analisis yang kedua, yaitu kita ganti ke urutan yang kedua, yaitu P tersedia. Jangan lupa nya diisi overall. Yang lainnya sudah sama, langsung klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa dosis pupuk fosfat, dosis pupuk CaO3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap P tersedia. Dosis pupuk fosfat juga berpengaruh signifikan terhadap P tersedia. Gabungan dari dosis pupuk CaC3 dan dosis pupuk fosfat juga berpengaruh signifikan karena nilainya 0,06. Selanjutnya, pengaruh dari perlakuan dari dosis pupuk CaC3 ke 0 berbeda nyata dengan perlakuan K1. K0 juga berbeda nyata dengan K0, K2. K1 juga berbeda nyata dengan K0, K2 juga berbeda nyata dengan K1. Hal ini dikarenakan masing-masing perlakuan berada di kolom yang berbeda. Dosis pupuk fosfat memiliki pada perlakuan P0 memiliki pengaruh yang berbeda nyata dengan P2 dan P1. Dikarenakan kolomnya berbeda. Selanjutnya, kita lakukan ke analisis ketiga, yaitu N total. Ini dikeluarkan terlebih dahulu. N-nya jangan lupa di overall. Klik OK. Ini, jadi dapat dilihat bahwa dosis pupuk CaO3 berpengaruh signifikan terhadap N total. Dosis pupuk fosfat juga berpengaruh signifikan terhadap N total. Hubungan antara dosis pupuk CaO3 dan dosis pupuk fosfat juga berpengaruh signifikan terhadap N total.
Dosis bubuk CaC3 pada perlakuan K0 berbeda nyata dengan perlakuan K1, K0 juga berbeda nyata dengan K2. K1 juga berbeda nyata pada K0, K1 juga berbeda nyata terhadap K2. K2 pun seperti itu, berbeda nyata dengan K1, K0 maupun K1 karena berbeda kolomnya. Pada perlakuan P0, P1, P2, yaitu artinya dengan dosis bubuk fosfat, dapat dilihat P0 berbeda nyata terhadap P1 dan P2, sedangkan P1 dan P2 berbeda tidak nyata. Selanjutnya kita melakukan analisis yang terakhir, yaitu variat dan totalnya dikeluarkan, dimasukkan ke kacang tanah. MNC jangan lupa overall, continue, oke. Coba dilihat, dosis pupuk CaC3 berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah. Sedangkan dosis pupuk fosfat berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi kacang tanah karena lebih dari 0,05. Sedangkan gabungan keduanya, dosis pupuk CaC3 dan dosis pupuk fosfat, pengaruh nyata atau signifikan terhadap produksi kacang tanah karena nilainya 0,05. Selanjutnya, pada perlakuan dosis pupuk CaC3, K0 dan K1 berbeda tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama. Sedangkan K2 berbeda nyata terhadap K0 dan K1 karena berada di kolom yang berbeda. Selanjutnya pada perlakuan dosis pupuk fosfat yaitu P0, P2, dan P1. P0, P2, dan P1 memiliki berpengaruh tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama. Selanjutnya yang terakhir sekali kita yaitu melihat korelasi antara keempat parameter. Jadi kita klik correlate bivariate. Kita masukkan semuanya, pH, tersedia, dan total kecepatan tanah. Klik OK. Dapat dilihat bahwa pH berpengaruh sangat signifikan terhadap P tersedia. pH juga sangat berpengaruh, sangat signifikan terhadap M total. pH juga berpengaruh sangat signifikan terhadap produksi kacang tanah. Hal ini ditandai dengan bintang 2 di belakang angka. Selanjutnya, P tersedia berpengaruh sangat signifikan terhadap pH, terhadap N total, dan terhadap produksi kacang tanah. N total berpengaruh sangat signifikan terhadap pH, P tersedia, dan produksi kacang tanah. Sedangkan produksi kacang tanah ini berpengaruh terhadap pH, P tersedia, dan N total. Sangat signifikan, karena bintangnya ada 2. Baik, untuk nomor 1 pada SPSS seperti itu. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Selanjutnya kita menuju nomor 2 karena saya menyelesaikan pada SPSS terlebih dahulu. Nomor 2 yaitu soalnya seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan zaman tanah dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk dan selator terhadap pH, pH, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 buah. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Jika adalah soal, saya sudah memasukkan data ini ke dalam Excel. Buat lihat, jadi pakai RKKF, langsung saja ini di copy paste ke dalam SPSS. Sudah saya masukkan untuk mempersingkat waktu. Ini ketika review, nama kita ganti sesuai dengan soal. Untuk label sama, tinggal copy paste. Sedangkan values yaitu
Yang pertama tanpa pupuk, dua pupuk anorganik, tiga pupuk anorganik plus organik. Yang untuk latar, satunya K0, dua K1, tiga K2. Untuk ulangan, karena ada 4 ulangan, jadi kita menganggap sampai 4 kali ulangan. Selanjutnya kita ubah untuk dosis pupuk terhadap dan ulangan, yaitu measure-nya adalah nominal. Sedangkan untuk pH, BO ketika benih tanaman menggunakan yang. Selanjutnya itu dari langkah sini yaitu menganalisis. Klik lalu mineral linear model univariate, kita masukkan pH untuk dependent variable, sedangkan fixed factor-nya kita masukkan dosis pupuk, kilotor, dan ulangan. Ulangan dimasukkan karena ingin menggunakan RFR. Modelnya kita filter, dosis pupuk kita masukkan, filter kita masukkan, duanya juga kita masukkan, berikutnya lalu ulangan juga kita masukkan. Di continue, kita ke kosong, semua dimasukkan. Jangan lupa LSD dan kan juga dimasukkan. Jika diklik continue, dimensinya overall, optionnya jangan lupa deskriptif statistiknya dicentang. Klik OK. Kita masuk ke output pada soal nomor 2. Ini dapat kita lihat dosis pupuk berpengaruh signifikan terhadap pH. Sedangkan baik, berikut adalah output dari soal nomor 2. Dapat dilihat, berikut adalah uji ragam dari soal nomor 2. Yang pertama, dosis pupuk tidak signifikan terhadap pH karena nilainya lebih dari 0,005. Kelator, kelator pun juga itu, kelator tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Dosis pupuk dan kelator juga tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Ulangan pun juga tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Selanjutnya ada uji lanjut yaitu pengaruh pupuk terhadap pH. Yang pertama, pupuk anorganik dan pupuk anorganik plus organik memiliki eh, pengaruh berbeda titik delta karena berada di satu kolom yang sama. Sedangkan pupuk anorganik dan plus organik dengan tanpa pupuk juga berbeda titik nyata. Sedangkan tanpa pupuk berpengaruh nyata terhadap pupuk anorganik. Dapat dikonotasikan pupuk anorganik dan pupuk anorganik plus organik adalah A, A, pupuk anorganik plus organik AB, tanpa pupuk adalah B. Selanjutnya, pengaruh kelator terhadap pH. Ketiga pelakuan berpengaruh tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama, dapat dikonotasikan sebagai A. Sedangkan ulangan terhadap pH, ulangan 1, 2, 3, 4 berpengaruh tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama, dapat dikonotasikan sebagai A. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu seperti biasa analis generalnya model univariate. pH kita ganti dengan PO. Jangan lupa dimensinya kita ganti overall. Continue report. Diagramnya yaitu dosis pupuk berpengaruh tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Sedangkan senator kalau seperti itu
lebih dari 0,05. Sedangkan dosis pupuk ekskavator itu berpengaruh signifikan karena kurang dari 0,05. Ulangan tidak signifikan karena nilainya 288 artinya lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji lanjut terhadap dosis pupuk terhadap bahan organik sendiri, yaitu perlakuan tanpa pupuk dan pupuk terhadap pupuk anorganik dan organik berpengaruh tidak nyata, berbeda tidak nyata, dapat dikonotasikan sebagai uh, sedangkan pupuk anorganik plus organik ditambah dengan pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama. Tanpa pupuk dapat dikonotasikan sebagai A, pupuk anorganik plus organik dapat dikonotasikan dengan AB, sedangkan pupuk anorganik dapat dikonotasikan dengan B. Selanjutnya jelas lanjut yang kedua itu filter 0,1 dan K2. Nol berpengaruh nyata terhadap K1 dan K2, sedangkan saya lihat yang kedua dan itu nol berpengaruh nyata terhadap K1 dan K2, sedangkan K1 dan K2 berpengaruh tidak nyata karena berada di dalam yang sama, dapat dikonversikan K0 sebagai A, K1 dan K2 adalah B. Selanjutnya ulangan, pengaruh ulangan terhadap organik ini ulangan 1, 2, 3, 4 berpengaruh tidak nyata karena berada di kolom yang sama, dapat dikonversikan dengan A. Selanjutnya yaitu kita menuju ke analis parameter yang selanjutnya. Kita ganti PO menjadi PTK. Jangan lupa emisinya kita kontrol, klik OK. Nah, ini kita lihat diagramnya. Nih, untuk dosis pupuk pengaruh signifikan terhadap KTK karena kurang dari 0,01. Sedangkan selator juga berpengaruh signifikan terhadap KTK karena nilainya kurang dari 0,5. Sedangkan dosis kedua, dosis pupuk dan selator berpengaruh signifikan terhadap tidak signifikan karena tidak 0,5, sedangkan ulangan juga berpengaruh tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu ketika dosis pupuk pada dosis tanpa pupuk berbeda nyata terhadap pupuk anorganik organik dan pupuk anorganik. Sedangkan pupuk anorganik dan plus organik dengan pupuk anorganik, perlakuan pupuk anorganik pengaruh berbeda tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama. Dapat dikonotasikan tanpa pupuk adalah A, pupuk anorganik plus organik adalah B, dan pupuk anorganik adalah B. Sebenarnya pengaruh senator terhadap PDK pada perlakuan K0 berpengaruh berbeda nyata terhadap K2 dan K1, sedangkan K2 dan K1 berbeda tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama. Maka K0 sendiri adalah A, K2 dan K1 adalah B. Pada ulangan 1, 2, 3, 4 berpengaruh berbeda tidak nyata karena berada di satu kolom yang sama. Dapat dikonversikan sebagai A. Selanjutnya yaitu kita ganti KTK menjadi tinggi tanaman. Emisinya jangan lupa overall, continue, oke. Baik, selanjutnya ini adalah diagram dosis pupuk berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Nah, nilainya kurang dari 0,05. Sedangkan dosis pupuk ventilator berpengaruh
tidak signifikan karena lebih dari 0,5, sedangkan ventilator pengaruh tidak berpengaruh tidak signifikan karena lebih dari 0,5. Ulangan juga tidak berpengaruh signifikan karena lebih dari 0,5. Ini uji lanjut yaitu pengaruh dosis pupuk terhadap tumbuh tanaman. eh, Ada perlakuan tanpa pupuk dan pupuk anorganik dan organik memiliki berbeda tidak nyata karena berada di satu bulan sama, sedangkan pupuk anorganik sendiri itu eh, berpengaruh nyata, berbeda nyata terhadap perlakuan tanpa pupuk dan perlakuan pupuk anorganik dan organik. Dapat dikonotasikan bahwa tanpa pupuk dan pupuk dan perlakuan pupuk anorganik dan organik adalah A, sedangkan perlakuan pupuk anorganik yaitu B. Pengaruh faktor terhadap tanaman yang pertama, dilakukan K1 dan K0 berpengaruh berbeda tidak nyata, K0 dan K2 juga berbeda tidak nyata, sedangkan K2 dengan K1 berpengaruh berbeda nyata karena berada di kolom yang berbeda. Dapat diimplementasikan K1 adalah A, K0 adalah AB, K2 adalah B. Selanjutnya yaitu pengaruh ulangan terhadap tinggi tanaman. Uh, Ulangan 1, 2, 3, 4 berbeda tidak nyata karena berada di satu pohon sama, dapat dikonotasikan dengan A. Selanjutnya yaitu analisis korelat. Kita klik correlate, kita lihat uh, ini disebut kelihatan dengan ulangan jadi di seperti ini. Jenang person lalu diklik OK. Nah, dapat dilihat bahwa pH memiliki korelasi negatif tidak signifikan terhadap bahan organik. pH juga tidak signifikan terhadap KPK, tapi berkorelasi negatif. pH terhadap tinggi tanaman tidak signifikan dan berkorelasi negatif. Bahan organik berkorelasi negatif terhadap pH, tapi tidak signifikan. Bahan organik berpengaruh positif terhadap KTK dan sangat signifikan. Bahan organik berkorelasi negatif terhadap tinggi tanaman, tapi tidak signifikan. Kemudian KTK memiliki korelasi positif terhadap pH, tetapi tidak signifikan. KTK memiliki korelasi positif terhadap bahan organik, sangat signifikan. KTK memiliki korelasi positif terhadap tinggi tanaman, tapi tidak signifikan. Sedangkan pada tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH, tidak signifikan. Tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan bahan organik, tidak signifikan. Tinggi tanaman berkorelasi positif terhadap KTK, tetapi tidak signifikan. Sampai di sini penjelasan dari soal nomor 2 PSPSS. Selanjutnya akan menuju ke RStudio. Lalu import dataset dari Excel, klik browser, lalu kita masukkan tugas rancang ini, kita tunggu. Baik, kita namai sesuai perlakuan dan sheet-nya juga jangan lupa disamakan. Setelah itu kita tunggu sebentar. Pastikan datanya sudah benar, langsung kita import. Kalau sudah, kita import juga yang RAKF.
Yang ini RAKF. Jangan lupa sheetnya juga diganti dengan RAKF. Kita pastikan datanya sudah benar. Tunggu terlebih dahulu. Ini salah. Dan jika sudah benar, langsung kita import. Nah, jika sudah kita ke script. Yang pertama kita masukkan script untuk RALF terlebih dahulu. Selanjutnya lihat data. Klik script. Ini kita masukkan ke RALF. Yang ini. Enter. Masukkan RALF. $, dosis pupuk CaCO3, lalu S faktor RALF, ada dosis pupuk fosfat. Selanjutnya kita ke RALF, dolar, dosis pupuk fosfat. Maaf tadi salah, harusnya CaCO3. Ini dosis. Yang ini dosis pupuk fosfat. Kita samakan S faktor RALF, dolar, dosis pupuk fosfat. Selanjutnya yaitu RALF. Lalu summary, summary, RALF. Kita run. Langsung keluar datanya. Kita lanjutkan dengan ujian Nova dan uji lanjut. Pertama kita masukkan FCRD 2 set. Lalu RALF,
Kita plus 4, 7, bisa 7,5, lalu 5 ALF keluar dosis pupuk CaC3. Dosis pupuk CaC3 kita koma lagi RALF keluar dosis pupuk fosfat. -1. Selanjutnya kita run. Ini eh, datanya langsung keluar semuanya. Baik, kita akan interpretasi. Jadi di sini eh, untuk hasilnya langsung keluar. Yang pertama ada faktor A, yaitu dosis pupuk CaC3, dan faktor B adalah pupuk fosfat. Yang pertama adalah ini, pH. Interaksi antar keduanya ini sangat signifikan. Eh, Dosis pupuk CaC3-nya juga sangat signifikan terhadap pH. Dosis pupuk fosfatnya juga sangat signifikan terhadap pH karena ditandai dengan bintang 3 ini. Yang artinya sangat signifikan. Interaksi keduanya juga sangat signifikan terhadap pH. Selanjutnya ada dependent variable. Pupuk CaC3 yaitu perlakuan K0, K1, K2 memiliki eh, semuanya ini tidak nyata, berbeda nyata karena konotasinya berbeda, yaitu A, B, dan C. Lalu untuk perlakuan pupuk fosfat, ah, maaf, untuk perlakuan pupuk fosfat itu ada perlakuan P0, P2, dan P1. P1 ini tidak berbeda nyata dengan P2 dan P0, sedangkan P2 dan P0 berbeda tidak nyata. Nah, di sini eh, korelasi antara pupuk fosfat dapat lihat K2 dengan P1 berbeda tidak nyata terhadap K2 dan P2 pada pH, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu ketersediaan dosis pupuk CaCO3 ini sangat signifikan terhadap tersedia. Dosis pupuk fosfat juga sangat signifikan terhadap tersedia. Interaksi antara dosis pupuk fosfat dan dosis pupuk CaCO3 ini juga sangat signifikan ditandai dengan tanda bintang 3 di belakang. Selanjutnya ada variabel, dependent variable maksudnya. Itu ada perlakuan dosis pupuk CaCO3. Dapat dilihat K0, K1, dan K2 ini memiliki eh, berbeda nyata karena memiliki konotasi yang berbeda-beda, yaitu A, B, dan C. Sedangkan pada perlakuan pupuk CaC, pupuk fosfat, yaitu perlakuan P0, P2, dan P1, P1 dan P2 ini berbeda tidak nyata, sedangkan P0 ini berbeda nyata terhadap P2 dan P1.
Selanjutnya, dependent variable groups yaitu K2 P1 ini berbeda nyata dengan K1 P2, K2 P2, K1 P1. K0 P2 ini berbeda tidak nyata terhadap K2 P0 dan K2 K1 P0. Selanjutnya yaitu N total. Faktor A adalah dosis pupuk CO3, dosis faktor B adalah dosis pupuk eh, fosfat. Terus coba dilihat eh, dosis pupuk CO3 ini sangat signifikan mempengaruhi N total. Terus dosis pupuk fosfat ini juga sangat mempengaruhi atau sangat signifikan terhadap N total. Interaksi antara dua dosis pupuk CO3 dan pupuk fosfat ini juga sangat signifikan karena ada bintang 3 di belakang. Lanjut ke different variable groups, yaitu ini perlakuan garis pupuk juga, yaitu karena K1 dan K2 memiliki ini berpengaruh ya, berbeda nyata karena memiliki notasi yang berbeda yaitu A, B, dan C. Selanjutnya pada dosis pupuk fosfat atau perlakuan dosis pupuk fosfat yaitu P0, P1, dan P2 dapat dilihat P2 dan P1 ini berbeda tidak nyata sedangkan P0 ini berbeda nyata terhadap P2 maupun P1. Selanjutnya ini adalah eh, uji relasi antara K2 dan P1 terhadap banyak total. Dapat dilihat bahwa K2 dan P2 ini berbeda tidak nyata terhadap K2 dan P1. Sedangkan K1 P2 ini berbeda tidak nyata terhadap K1 P0 dan K0 P1, K1 P1. Tetapi K2 dan dua P1 ini berbeda nyata terhadap K1 P2, K1 P0. Ini yaitu produksi kacang tanah. Eh, Respon dari kacang tanah ini tersebut sangat signifikan dipengaruhi oleh dosis pupuk juga. Terus, tapi tidak signifikan terhadap dosis pupuk fosfat. Sedangkan pada interaksi keduanya ini signifikan mempengaruhi produksi kacang tanah. Selanjutnya yaitu dependent variable groups terhadap dosis pupuk juga yaitu perlakuan K0, K1, dan K2. Dapat dilihat di sini K2 ini berbeda nyata terhadap K1 dan K0. Sedangkan K1 dan K0 ini berbeda tidak nyata. Eh, Selanjutnya yaitu adalah dosis pupuk fosfat pengaruh kacang tanah. Jadi dapat dilihat P1, P2, dan P0 ini berbeda tidak nyata karena memiliki konotasi yang sama yaitu A. Ini dengan ada korelasi antar keduanya itu K2 P1 ini berbeda nyata dengan K2 P2. Terus K2 P1 ini berbeda tidak nyata terhadap K2 P0. K2 P0 ini juga tidak berbeda nyata, berbeda tidak nyata ya, pada K2 P2 selanjutnya. Terus selanjutnya, skrip selanjutnya yaitu kalau misalnya lihat uh, sini skor korelasi RALS. Tulis korelasi titik RALS correlation RALS koma 4 koma metode dengan Pearson.
Regulasi RMF. Langsung saja putaran. Di sini langsung muncul korelasinya untuk derajat hubungan pH terhadap P tersedia ini adalah korelasi sedang dan korelasi positif signifikan. Eh, Derajat hubungan antara pH dengan N total yaitu korelasi kuat. Sedangkan eh, derajat hubungan pH terhadap produksi kacang tanah ini korelasinya sedang. Sedangkan P tersedia memiliki derajat hubungan korelasi sedang dan memiliki korelasi kuat pada N total, tersedia terhadap N total. Sedangkan pada korelasi terhadap produksi kacang tanah atau 0,64 ini memiliki korelasi yang sedang. N total terhadap pH memiliki korelasi kuat, korelasi positif, sedangkan N total terhadap P tersedia memiliki korelasi yang kuat, korelasi positif, sangat signifikan. Sedangkan pada N total terhadap produksi kacang tanah memiliki korelasi yang eh, sedang. Sedangkan produksi kacang tanah terhadap pH memiliki korelasi yang sedang. Produksi kacang tanah terhadap P tersedia memiliki korelasi yang sedang. Produksi kacang tanah terhadap N total ini korelasinya sedang. Produksi kacang tanah terhadap tidak satu. Selanjutnya kita menuju ke RAKR. Langsung saja kita masuk ke RAKR. Masuk ke hashtag lihat data. Lalu masukkan space RAKR. Lanjut ke RAKR. Gelar khusus subjek. Terus pupuk. Langsung ke faktor S faktor faktor RAKF AKF benar khusus pupuk. Lanjut RAKF F benar relator faktor AKF benar relator. Selanjutnya STR RAKF. Selanjutnya summary AKF. Kita run dulu. Nah, ini datanya sudah keluar. Lanjut ke step ANOVA dan ujian. Kita masukkan rumus
Maksud saya skrip FFRBD 2 Fat. Beda ya dengan RAF tadi. Kita masukkan RAKF, koma 4 sampai dengan 7, koma RAKF gelar dosis pupuk, koma RAKF gelar gelator, koma RAKF gelar ulangan, koma 1. Anugerahnya sudah keluar ya, ini berisi yang pertama adalah pH. Faktor A diartikan dosis pupuk, faktor B gelator. Dapat dilihat bahwa uh, dosis pupuk ini berpengaruh tidak signifikan terhadap pH, sedangkan gelator tidak signifikan terhadap pH. Interaksi antara keduanya pun tidak signifikan terhadap pH. Selanjutnya, pada perlakuan dosis pupuk, yang pertama P0 ini berbeda tidak nyata terhadap P2, tetapi berbeda nyata terhadap satu. Sedangkan P2 ini berbeda tidak nyata terhadap P0 dan P1. Jadi, yaitu pemberian operator pada kanal K251, semuanya ini berbeda tidak nyata karena memiliki konotasi yang sama, yaitu A. Itu penelitian Krebs terhadap pH, interaksi antara dosis pupuk dan operator. Dapat dilihat P0K1 ini berbeda tidak nyata terhadap P2K1 dan P2K0, P0K0, P1K2, P0K2, P2K2, P1K. Lalu P2K1 ini berbeda tidak nyata terhadap P2K0, P0K0, P1K2, P0K2, P2K2, dan P1K1. Selanjutnya yaitu bahan organik. Faktor A atau dosis pupuk ini berpengaruh signifikan terhadap bahan organik. Sedangkan gelator juga berpengaruh signifikan terhadap bahan organik karena ada bintangnya di belakang. Namun interaksi keduanya antara dosis pupuk dan gelator sendiri ini sangat signifikan terhadap bahan organik. Intinya dosis pengaruh dosis pupuk terhadap bahan organik ada 3 perlakuan ini. P1 berbeda tidak nyata terhadap P2, sedangkan P1 ini berbeda nyata terhadap P0. P2 ini berbeda tidak nyata terhadap P1 dan P0. Pada gelator sendiri ada K0, K1 dan K2. K2 dan K1 berbeda tidak nyata, sedangkan K0 ini berbeda nyata terhadap K2 dan K1 karena konotasinya berbeda. Selanjutnya, P1 K2 ini berbeda tidak nyata terhadap P1 K1, P2 K0. Sedangkan berbeda nyata terhadap P2K2, P0K1, P0K2, P2K1, P1K0, P0K0. Selanjutnya yaitu KTK. Pengaruh dosis pupuk terhadap KTK sendiri ini sangat signifikan. Pengaruh pemberian ventilator signifikan terhadap KTK. Semua ini didasari karena bintang di belakang ini. Sedangkan interaksi antara pupuk, dosis pupuk dan ventilator ini signifikan dengan bintang 1. Ya, perlakuan dari dosis pupuk yaitu P1 dan P2 ini
Dilihat P1 dan P2 ini berbeda dari nyata, sedangkan P0 ini berbeda nyata terhadap P2 maupun P1. Selanjutnya ini ada eh, perlakuan pemberian operator kalau K261. Dilihat K1 dan K2 ini berbeda tidak nyata, sedangkan K0 ini berbeda nyata terhadap K1 maupun K2. Ini interaksi antara P1 dan K2 dilihat berbeda tidak nyata terhadap P1 K1, sedangkan berbeda nyata terhadap S2 K1. Nah, dan ini yaitu tinggi tanaman. Eh, Pengaruh faktor A ini yaitu dosis pupuk. Dosis pupuk ini eh, signifikan, sangat signifikan. Signifikan terhadap tinggi tanaman ditandai dengan bilang di belakang. Selanjutnya eh, ada perlakuan dosis pupuk ini P1 berbeda nyata terhadap P2 dan P0. Sedangkan P2 dan P0 berbeda tidak nyata. Selanjutnya karena K1 dan K2 yang dilihat K0 berbeda tidak nyata terhadap K2 maupun K1, sedangkan K1 dan K2 ini berbeda nyata karena valensinya berbeda. Ini dapat lihat eh, 8P1 dengan K0 ini berbeda tidak nyata terhadap K1 K2. Eh, dan P0 K2, P1 K1, P2 K1. Sedangkan berbeda nyata pada P2 K2, P0 K0, P2 K0, dan P0 K1. Nah, selanjutnya yaitu korelasi. Korelasi, nah, korelasi apa? Dapat korelasi KRF itu sebutnya korelasi KRF, korelasi, korelasi, lalu RAKF, koma 427, koma metode Magenan Pearson. Langsung dilan saja. Ini masih terusnya korelasi RAKF. Langsung dilan saja. Ini dapat dilihat langsung muncul. Dapat dilihat di sini bahwa eh, pH berkorelasi dapat dilihat korelasi antara pH dengan B0 yaitu tidak ada korelasi. Dengan KTK pun juga tidak ada korelasi karena kurang dari 0,21. Uh, Hubungan derajat ini pada tinggi tanaman juga tidak ada korelasi. Sedangkan B0 ini uh, tidak ada korelasi dengan pH. Sedangkan dengan KTK korelasinya kuat, sangat signifikan. Sedangkan KTK terhadap tinggi tanaman ini tidak ada korelasi. Tinggi tanaman terhadap pH tidak ada korelasi karena negatif, terhadap pH juga gitu. Sedangkan tinggi tanaman pada KTK tidak ada korelasi. Jadi, yang sekian dari saya dalam pengerjaan tugas akhir dari praktikum rancangan percobaan ini. Sebelumnya maaf apabila terjadi kesalahan.
Meski sengaja membeli saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.